Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 0490290081, Prodi Sistem Informasi, yang dimana saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Adapun yang telah diberikan tugas di e-learning atau tutor, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat pada link ini. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Lalu buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, tampilkan data atribut atau kolom file berikut. Time atau waktu pengukuran, lalu temperaturnya, suhu per jam dalam derajat Celcius, lalu desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, untuk proyek aplikasi cuaca yang saya buat menggunakan Ionic Framework dan Vue.js. Jadi, aplikasi ini nanti menampilkan perakiraan cuaca Jakarta secara real time, jadi termasuk suhu per jamnya. Nah, mungkin yang pertama saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sebelumnya saya sudah download atau install Ionic Frame dan Vue.js, Ionic Framework dan Vue.js. Jadi mungkin saya akan menjelaskan ya langkah-langkah dari awal sampai output pada localhost. Nah, untuk yang pertama, buka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk melihat versi, karena saya sudah mendownload Node.js dan Ionic, itu kita melihat versi. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Kita akan melihat versi dari Node, lalu npm, lalu TypeScript. Nah, dari versi ini dipastikan versinya sudah terbaru ya. Nah, untuk yang pertama, setelah buat folder pada directory file tugas cuaca, lalu ke terminal, ada di bagian sini, terminal baru, dan bisa pilih Node strip V atau melihat versinya ya, dan seperti ini gambarannya. Nah, setelah itu selanjutnya buat proyek dengan teknik view template blank. Bagaimana? Saya akan memberitahu tampilannya ya. Nah, seperti ini. npm gambarannya seperti ini ya. npm install. Di sini memang agak lama menunggu. Setelah itu dilihat versinya. Jadi Ionic yang telah diinstal bisa lihat versinya dan dipastikan versinya itu lebih tinggi ya, atau di atas 7 atau 7.2.1. Nah, selanjutnya mungkin bisa menginstal Aqios. Aqios, saya akan melihat Aqios itu untuk mengambil data cuaca. Nah, ini ya. Jadi Aqios itu, nah npm install Aqios ya. Gunanya untuk apa? Jadi untuk mengambil data cuaca dan API. Jadi karena kita membutuhkan data cuaca ini,
kita perlu menginstal Aqios tersebut. Nah, setelah itu, setelah install, setelah install dari beberapa tadi ya, dari Aqios dan lain sebagainya, akan muncul folder-folder seperti ini. Jadi folder ini itu sudah otomatis yang kita install. Dia ada beberapa kode di dalamnya. Kita hanya perlu mengubah di views lalu ke homepage.view. Nah, nanti tampilannya akan ada kode atau codingan default ya. Jadi kita bisa mengubah atau memodifikasinya pakai CSS dan fitur lainnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ya yang telah saya modifikasi. Di bagian atas ini, yang homepage, di folder homepage view, itu ada hero card, lalu waiter info. Nah, ini itu bagian yang hero card menampilkan suhu saat ini, kondisi cuacanya juga, background gradient biru. Nah, di sini saya setting background bertema biru ya. Jadi untuk tampilan mungkin yang lebih menarik ya. Nah, kodenya seperti ini. Nah, di bagian ini ada tabel. Ini saya kasih keterangan ya, tabel perakiraan cuaca per jam. Kita butuh waktu dan suhu yang sudah ditugaskan ya. Jadi nanti ada kolom waktu dan kolom suhu. Waktu di jam berapa sesuai data tadi yang kita ambil, lalu temperaturnya dalam derajat Celcius. Nah, untuk ini, Semari atau Witer ini, kode yang bagian ini nih, itu ada ringkasan cuaca dalam bentuk kartu kecil untuk suhu maksimum ya. Jadi untuk suhu maksimum, ada minimumnya juga. Nah, ini ya, suhu minimum, lalu ada kelembapan, lalu ada angin juga. Dan masing-masing kartu nanti memiliki efek hover ya dari CSS yang saya buat. Untuk summary item ini, nah ini nanti CSS yang saya buat ya. Nah, selanjutnya ada di tabel perakiraan cuaca per jam. Jadi, yang saya buat ini untuk menampilkan data suhu per jam dari API OpenMeteo ya. Ya. Jadi di sini ada CSS yang dimana bertema biru yang sudah saya modifikasi. Nah, ini untuk data cuaca saat ini. Ada suhu maksimum, minimum, lalu kelembapan, ada segala kondisi cuaca ya. Nah, ini data yang kita ambil dari link yang ada di e-learning tadi. Jadi, di sini juga udah saya note ya. Di sini ada one month ini. On month itu fungsi untuk mengambil data cuaca dari API atau menggunakan data dummy ya untuk saat ini. Nah, sama untuk menggunakan data dummy. Nah, ini bagian CSS atau yang dimana kita bisa merubah
border radius, margin untuk teks, dan lain sebagainya. Dan background ya, ini saya bertema biru, bisa diubah juga. Jika ingin mengubah, tinggal klik lalu pilih untuk warnanya. Nah, ini beberapa mungkin untuk size font dan display untuk div atau kotak ya, kotak yang ada teksnya. Jadi mungkin ini beberapa CSS yang dimana saya juga mengubah teks bergerak. Nanti saya akan tampilkan pada local host. Baik, mungkin saya akan melihat tampilannya ya pada local host, di mana kita bisa ke terminal. Kita bisa Ionic Serve, tapi sebelum itu kita panggil dulu tugas cuaca 1, karena di folder tugas cuaca 1 ya, agar tidak terjadi error. Jadi kita klik cd tugas cuaca 1 lalu enter. Nah, sudah masuk foldernya atau directory, lalu kita klik Ionic Serve. Nah, di sini kita menunggu dan akan otomatis terbentuk ya output yang kita buat di localhost. Nah, ini sedang proses ya. Nah, di sini proses masuk ke localhost. Nanti dia akan menampilkan output yang dibuat tadi. Baik, berikut ya. Seperti ini tampilan yang diminta. Tadi ada beberapa data ya yang di link sudah diberikan. Nah, ini sesuai ya data yang diminta. 13 Mei pukul 00.00 itu di 26,8 derajat Celcius. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya namai tugas 2 Sarmila. Dan di sini ada beberapa efek animasi serta CSS ya, atau CSS. Ini hover yang saya buat lebih menarik dan saya modifikasi, serta ada kalimat yang bisa bergeser, itu ada di animation, di CSS, dan ini beberapa kolom waktu dan suhu. Jadi tidak semua, tetapi beberapa yang saya ambil dan sudah sesuai. 13 Mei itu di jam 00.0026.8 derajat Celcius, 13 Mei 01.00 di 29 derajat Celcius, dan seterusnya. Nah, jadi kemungkinan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak ini sudah cukup. Mohon koreksinya kepada tutor dan mahasiswa sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.